Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nancy Oktaviani Mantamba, mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Saya jurusan akuntansi. Saya akan mempresentasikan hasil dari materi saya mengenai anggaran biaya operasional. Anggaran biaya operasional adalah semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan distribusi dan penjualan produk perusahaan serta pengeluaran untuk menjalankan roda organisasi. Anggaran biaya operasional terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, anggaran biaya pemasaran. Anggaran biaya pemasaran ialah adalah semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan seluruh aktivitas penjualan dan pendistribusian produk perusahaan. Yang kedua, anggaran biaya administrasi dan umum. Itu terbagi menjadi ada beberapa menjadi bagian. Yang pertama, gaji staf administrasi penjualan. Yang kedua, gaji dan komisi wiraniaga. Yang ketiga, gaji manajer perusahaan. Yang keempat, biaya iklan. Yang kelima, biaya pelatihan wiraniaga. Yang keenam, biaya telepon kantor pemasaran. Yang ketujuh, biaya listrik kantor pemasaran. Yang ke-8, biaya depresiasi kantor pemasaran. Yang ke-9, biaya depresiasi kendaraan pemasaran. Dan yang ke-10 masih banyak lainnya. Anggaran biaya pemasaran. Sebagian biaya pemasaran bersifat tetap jumlahnya pada setiap periode waktu, dan sebagian lagi bersifat fluktuatif sesuai dengan volume aktivitas. Karena itu, di dalam proses penyusunan anggaran biaya pemasaran, perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap biaya-biaya tersebut. Kelompok biaya pemasaran yang merupakan biaya yang bersifat tetap jumlahnya adalah biaya-biaya yang tidak dipengaruhi oleh volume aktivitas seperti yang pertama, gaji staf administrasi pemasaran. Yang kedua, gaji wiraniaga. Yang ketiga, biaya depresiasi kantor pemasaran. Yang keempat, biaya depresiasi gudang. Yang kelima, biaya depresiasi kendaraan pemasaran. Karena itu, biaya pemasaran yang bersifat tetap ini dari satu periode ke periode yang relatif tidak berubah, kecuali terjadi kenaikan yang disengaja. Kenaikan biaya tetap pemasaran yang disengaja akan direncanakan seperti gaji staf pemasaran, yang kedua gaji wiraniaga, yang ketiga itu penambahan jumlah staf admin pemasaran, yang keempat, penambahan jumlah wiraniaga. Yang kelima, penambahan jumlah kendaraan pemasaran, dan seterusnya. Nah, biaya pemasaran variabel adalah biaya pemasaran yang jumlah biayanya yang akan dikeluarkan dan akan dipengaruhi berbagai tingkat aktivitas yang menjadi dasar alokasi biaya tersebut. Biaya pemasaran variabel jumlahnya akan dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat aktivitas atau hal-hal yang menjadi pemicu biaya tersebut. Karena jumlah biaya jenis ini dipengaruhi secara langsung oleh tingkat aktivitas tertentu. Berarti biaya jenis ini adalah biaya yang dapat dikendalikan secara langsung jumlahnya. Jika perusahaan ingin menurunkan jumlah anggaran biaya pemasaran variabel, maka volume aktivitas yang menjadi pemicu biaya tersebut harus dikurangi sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Jika perusahaan ingin menambah biaya pemasaran variabel, maka jumlah aktivitas biaya tersebut dapat dinaikkan sesuai jumlah yang diinginkan. Usai mengetahui manfaat dan pentingnya biaya pemasaran, lantas sebenarnya berapa banyak budget yang harus perusahaan gelontorkan untuk memaksimalkan strategi marketing itu tersebut? Perusahaan umumnya menghabiskan 7% hingga 10% dari keseluruhan pendapatan untuk kegiatan pemasaran. Jika masih ragu atau bingung untuk mengalokasikan budget pemasaran,
Pedoman yang baik untuk diikuti adalah aturan 70 10 70 20 10 yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama 70%. 70% dari anggaran untuk strategi marketing yang paling efektif. Yang kedua, 20%. 20% dari anggaran untuk strategi baru yang bertujuan membantu growth strategi. Yang ketiga itu 10%. 10% dari anggaran untuk strategi eksperimental. Nah, contoh alokasi biaya pemasaran. Katakanlah Anda memiliki sebuah usaha dengan niche business di bidang fashion. Anda memiliki anggaran pemasaran sebesar 10 juta. Maka alokasi anggaran marketingnya adalah sebagai berikut. Itu 7 juta untuk CRM, kampanye paid marketing dan social media marketing. Yang 2 juta untuk mempromosikan produk atau layanan baru. Yang 1 juta untuk testing konten bersponsor. Alokasi biaya pemasaran berdasarkan saluran marketing. Sebenarnya alokasi biaya pemasaran akan bergantung pada tujuan perusahaan masing-masing. Jadi tidak ada aturan yang baku. Namun data dari statistika berikut ini bisa memberikan gambaran luas mengenai saluran pemasaran apa saja yang efektif untuk menjangkau pangsa pasar yang lebih baik atau yang lebih luas. Nah, dari materi yang saya jelaskan, di sini dijelaskan ada beberapa ada satu diagram atau grafik yang menggambarkan dari materi tersebut. Saya akan jelaskan. Dari data tersebut, dapat Anda ketahui bahwa saluran pemasaran dengan tingkat efektivitas paling tinggi adalah social media marketing. Kemudian disusul oleh iklan digital, SEO atau Search Engine Optimization, pemasaran melalui website dan blog perusahaan, kemudian iklan offline. Yang kedua itu berikutnya adalah mobile marketing. Mobile marketing, paid search, email marketing, partnership marketing. Contohnya itu misalnya menjalin afiliasi atau kemitraan dengan brand lain maupun influencer dan call, serta event marketing, baik offline maupun hybrid. Oke, baik, sekian dari materi saya. Jikalau saya ada kurang berkenan dari segi kata-kata, mohon dimaafkan. Demikian dari hasil materi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat siang.